Shalom saudaraku, kembali kita bertemu dalam perenungan yang Tuhan berikan pada saya secara pribadi. Sesuatu yang luar biasa. Nah saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah. Terima kasih untuk sukacita, pengurapan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru yang sudah Kau berikan bagi kami, Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau sendiri berbicara kepada kami, Tuhan. Sehingga kami setiap yang mendengarkan acara ini, Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Ya saudaraku, puji nama Tuhan. Saudaraku, jemaat The Kingdom of God, House of Grace, The Kingdom of God, dimanapun Anda berada. Hari ini, ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Mengingat begitu banyak hati-hati yang hancur yang dialami oleh banyak anak Tuhan di saat seperti ini. Banyak mereka menghadapi kesedihan yang begitu luar biasa karena orang-orang yang dikasihi Dia, orang-orang yang mereka kasihi, itu Tuhan panggil pulang ke sorga. Nah saudaraku, Tuhan memberikan pada saya hari ini sesuatu yang luar biasa, di mana kita sebagai orang percaya memang secara daging kita akan bersedih, tetapi seharusnya kita bersyukur ketika kita dipanggil pulang oleh Bapa. Nah, saudaraku, banyak kali ketika kita mengalami hal seperti itu, banyak orang akan mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Seperti misalnya di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan kemudian ada lagi yang mengirimkan firman Tuhan yang menguatkan kita, yang diambil dari kitab Wahyu, pasal 14 ayat 13, dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan saudaraku, perhatikan ini. Firman Tuhan katakan, berbahagialah. Saudaraku, kematian bagi kita orang percaya, terutama anak-anak Tuhan, itu bukanlah kematian. Itu sebabnya ketika anak saya dipanggil Tuhan, saya katakan, dia bukan meninggal, dia bukan mati, tapi dia ada bersama Bapa di sorga. Coba kita lihat satu firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13. Dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, saudaraku, dikatakan di sana supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan ketika mengetahui mereka, saudara kita yang sangat kita kasih, meninggal. Di ayat ini dikatakan meninggal, tetapi kalau kita mau melihat dalam bahasa Inggris itu lebih tepat, dikatakan begini,
But I don't want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Dikatakan di situ fallen asleep, bukan meninggal tetapi tertidur. Nah, saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang yang percaya, kematian itu bukan kematian. Kita tidak berbicara tentang kematian, tetapi kita berbicara tentang kehidupan yang baru. Haleluya. Nah, contohnya begini, saudaraku, ketika seseorang meninggal, dipanggil Tuhan, itu ibarat kita berjalan dari satu tempat, kita masuk ke suatu ruangan yang sangat indah, ruangan yang sangat bagus, ruangan yang sangat megah. Ketika kita memasukinya, kita harus tinggalkan tubuh kita yang lama di luar, karena kita masuk dengan tubuh yang baru. Kita tinggalkan tubuh kita yang lama di luar, tubuh fana kita, tubuh yang penuh dengan sakit penyakit, tubuh yang penuh dengan beban berat, tubuh yang mungkin juga penuh dengan pergumulan, atau juga mungkin tubuh yang penuh dengan kebosanan, sehingga ketika pendeta berkhotbah kita tertidur. Apalagi segala sesuatu yang jelek kita harus tinggalkan di luar. Amin. Dan kita masuk dengan tubuh yang baru. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka tidak punya pengharapan. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, memiliki pengharapan yang luar biasa, bahwa engkau akan tinggal bersama Bapa di sorga. Ayat yang 14 katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah tertidur di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama Elohim, bersama-sama dengan Kristus. Ini satu janji yang luar biasa, saudaraku. Engkau yang tertidur di dalam Kristus, engkau akan dikumpulkan bersama Elohim. Haleluya. Jadi jangan pernah kita bersedih. Itu sebabnya Tuhan berikan saya satu kekuatan yang luar biasa. Ketika anak saya dipanggil pulang, Tuhan katakan, tugasnya sudah selesai. Saudaraku, ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita jangan pernah berduka terlalu berlebihan. Memang terkadang kita merasakan duka itu, kita merasakan kerinduan itu. Saya katakan bukan duka, kerinduan itu. Tapi percayalah, Dia Bapa yang sangat mengasihi orang yang kita kasihi, lebih daripada kita mengasihi Dia. Dia memberikan satu tempat yang baru. Dia memberikan satu tempat peristirahatan yang baru, di mana Dia tinggal selalu bersama dengan Bapa. Dia ada selalu bersama dengan Elohim. Dia tidak lagi merasakan kesengsaraan dunia ini. Itu yang menjadi kerinduan kita, saya dan saudara, untuk pulang kepada Bapa. Haleluya. Nah, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Perhatikan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah tertidur atau mereka yang telah meninggal. For this we say to you by the word of the Lord. The word of the Lord adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengatakan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab apa dikatakan? Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
Maka perhatikan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Elohim, Yeshua HaMashiach akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati di dalam Kristus, mereka yang tertidur di dalam Kristus, akan lebih dulu bangkit. Mereka akan lebih dulu bangkit. Haleluya. Oh, luar biasa. Mereka akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, saya amat sangat senang dengan perkataan ini. Maka Tuhan sendiri, Lord Himself. Perhatikan, dalam perjalanan ke Emmaus juga dikatakan di ayat Lukas 24 ayat 15, dikatakan di sana, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Dikatakan datanglah Yesus sendiri. Dikatakan oleh Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan, so it was while they conversed and reasoned that Jesus Himself, Yesus sendiri datang menghampiri mereka. Saudaraku, Yesus datang sendiri. Dan bahkan ketika mereka berbicara tentang firman Tuhan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di kitab para nabi tentang Yesus sendiri. About Himself, concerning Himself. Untuk segala sesuatu yang apa yang tertulis untuk dirinya sendiri, Dia katakan itu. Paulus berkata bahwa Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya sendiri untuk kita. Oh, haleluya. Yesus sendiri yang mengasihi kamu juga telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dia sendiri, Dia pribadi. Sesudah itu di ayat yang berikut dikatakan, ayat yang ke-17 dari 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, engkau yang masih tinggal, ketika mereka dibangkitkan lebih dahulu, dan kita akan bersama-sama dengan mereka. Oh, satu pertemuan yang indah, satu reunion yang begitu luar biasa. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih, dan kita akan bertemu dengan Elohim, Yeshua HaMashiach, di angkasa. Karena Dia sendiri, Yesus sendiri, turun ke dunia ini. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita mempunyai Yesus yang dahsyat, saudaraku. Apa yang Dia katakan itu pasti jadi. Saudaraku, Kristus datang nanti bukan untuk berurusan dengan dosa-dosa kita. Dia katakan tadi di ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Kristus datang nanti bukan berurusan dengan dosa-dosa kita. Itu Dia sudah lakukan sekali di atas Kalvari. Dia sudah lakukan di Golgota. Dia tebus segala dosa-dosamu. Dia bayar segala dosa-dosamu. Hanya karena Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan engkau sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya oleh korban Kristus. Bukan oleh karena perbuatanmu. Berbahagialah engkau ketika kau menerima Yesus. Engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, benar Dia datang berurusan dengan dosa dunia bagi mereka yang tidak mengenal atau menolak Dia, tapi bukan dengan dosa-dosa kita, karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang suci. Haleluya. Saudaraku, wow,
Saya begitu bersuka cita. Engkau tidak pernah ditinggalkan Bapa. Sekalipun kau tidak pernah ditinggalkan Bapa. Dia datang untuk menganugerahkan, perhatikan ya. Dikatakan di sana, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dia akan datang di angkasa. Dia akan datang untuk menganugerahkan, ya. Dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita, yaitu apa? Tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Haleluya. Ibrani 9 ayat 28 katakan begini. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Hanya sekali. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, yaitu pada waktu kedatangannya, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dia datang bukan berurusan dengan dosa kita. Dia datang untuk memberikan keselamatan bagi kita, yaitu tubuh kita yang baru, tubuh kemuliaan, untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tujuan kita, saudaraku, bukan mencari tahu tentang corona. Tujuan kita bukan mencari tahu apa yang akan terjadi nanti. Tujuan kita hanya satu, Yesus. Tujuan kita hanya satu, saudaraku, cari Yesus. Itu sebabnya saya selalu katakan, fokus hanya kepada Kristus. Ketika engkau fokus kepada Kristus, engkau tidak pernah goyah. Apapun yang terjadi itu, apapun yang menimpa engkau, mungkin bagi orang dunia itu suatu kesedihan yang begitu luar biasa. Mereka bisa menangis berhari, bahkan berminggu, berbulan-bulan, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tapi kita anak-anak Bapa, engkau diberi penghiburan yang luar biasa. Mereka akan tinggal bersama Bapa, dan kita akan bertemu ketika Yesus datang kedua kali. Haleluya. Jangan pernah bersedih. Bersukacitalah, menjadi kekuatan bagimu. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan bagi kita-kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dikasihi kita. Dipanggil Bapa ke sorga. Jangan bersedih, justru bersuka cita. Katakan, yes Lord. Mereka boleh beristirahat di sana. Karena apa? Engkau sudah melihat tugas mereka sudah selesai. Dan bagi kita yang ditinggalkan, yakinlah kita akan bertemu satu hari nanti. Waktu Yesus datang kedua kali di awan-awan dengan gemuruh yang luar biasa, dengan suara sorak-sorai dari sorga, dengan bala tentara malaikatnya dari sorga menyertai. Begitu agungnya, begitu dahsyatnya. Ketika saya melihat itu dalam mata iman saya melihat begitu dahsyatnya Yesus kita, Tuhan kita yang begitu luar biasa. Jangan takut ketika engkau ditolak oleh dunia ini, sebab engkau bukan milik dunia ini, tapi engkau adalah milik Bapamu di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.